warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kisti Sausan Adibah dengan NIM 2401105003, mahasiswa Pendidikan Matematika semester 3 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses pembuatan label dan sertifikasi halal, yang mana tugas ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian tengah semester saya mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bu Esti Amber Nugraheni MPD. Yang pertama ada pengertian. Label halal adalah tanda atau simbol yang menunjukkan bahwa suatu produk telah memenuhi ketentuan kehalalan sesuai syariat Islam. Label ini menjadi jaminan bagi konsumen muslim bahwa produk yang digunakan aman, suci, dan halal untuk dikonsumsi. Di Indonesia, label halal diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau yang biasa kita singkat yaitu BPJPH yang bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Apa itu BPJPH dan MUI? BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah lembaga pemerintahan yang menerbitkan sertifikat halal secara resmi. Sementara MUI atau Majelis Ulama Indonesia memiliki peran menetapkan fatwa halal yang menjadi dasar keluarnya sertifikat tersebut. Dengan kata lain, MUI menentukan kehalalan produk berdasarkan syariah dan BPJPH mengadministrasikan penetapan tersebut menjadi sertifikat yang memiliki kekuatan hukum negara. Kemudian ada tujuan pemberian label halal. Yang pertama, memberikan kepastian hukum dan jaminan kehalalan bagi masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Yang ketiga, mendorong produsen untuk beretika dan bertanggung jawab dalam proses produksi. Dan yang terakhir, mendukung program pemerintah dalam jaminan produk halal atau JPH. Kemudian di sini ada ciri-ciri produk halal, yaitu yang pertama menggunakan bahan baku halal dan tidak tercampur bahan haram seperti alkohol, darah, atau hewan yang tidak disembelih secara syar'i. Yang kedua, proses produksi bersih dan suci, bebas dari najis. Yang ketiga, tidak mengandung bahan turunan dari hewan haram. Dan yang terakhir, telah memenuhi proses sertifikasi halal resmi dari BPJPH atau MUI. Kemudian, ada langkah-langkah mendapatkan sertifikat halal. Yang pertama, siapkan dokumen dan NIB atau nomor induk berusaha yang mencakup data usaha, bahan baku, dan proses produksi. Yang kedua, buat akun gizi halal melalui situs ptsp.halal.go.id. Kemudian yang ketiga, pilih skema sertifikasi, yaitu ada pilihan self-declare, yaitu untuk UMK atau yang gratis, dan yang kedua ada reguler dengan audit. Kemudian yang keempat, lengkapi formulir dan unggah dokumen produk yang diajukan. Selanjutnya, proses verifikasi atau audit dilakukan oleh BPJPH atau LPH sesuai skema yang dipilih. Kemudian, terbit sertifikat halal jika dinyatakan memenuhi syarat. Dan yang terakhir, gunakan logo halal resmi BPJPH pada kemasan produk. Nah, kemudian di sini ada logo halal resmi dari BPJPH. Setelah mendapatkan sertifikat halal, pelaku usaha tidak boleh membuat logo halal sendiri. Ciri logo halal resmi dari BPJPH yaitu yang pertama, bentuknya menyerupai gunung wayang sebagai simbol budaya Indonesia, warna dominan ungu, membuat tulisan halal Indonesia dengan huruf Arab dan tulisan Latin. Dan yang terakhir ditetapkan melalui keputusan Kepala BPJPH nomor 40 tahun 2022. Logo halal ini sudah disediakan langsung oleh BPJPH bersamaan dengan terbitnya sertifikat halal dan dapat diunduh melalui sistem Si Halal. Nah, kemudian di sini ada contoh sertifikat halal yang resmi dari BPJPH. Kemudian di sini juga ada gambar logo halal yang mana ada gambar logo lama dan logo baru. Logo lama itu
Dari LPPOM MUI, dari tanggal 6 Januari 1989 sampai 2022, yang kemudian pada tanggal 1 Maret 2022 sampai sekarang logo tersebut sudah berganti menjadi yang sekarang atau yang berwarna ungu karena adanya perubahan regulasi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Peran sertifikasi secara administratif diambil oleh BPJPH dengan tetap melibatkan MUI untuk aspek fatwa keagamaan. Kemudian di sini ada manfaat label halal, yaitu yang pertama memberi rasa aman dan nyaman bagi konsumen muslim, meningkatkan daya saing produk di pasar lokal maupun internasional, membantu pelaku usaha meningkatkan citra positif dan kepercayaan publik, dan yang terakhir mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.